Pembahasan tentang tahlilan dan maulid merupakan salah satu topik krusial dalam kajian fikih Islam. Hal ini sering menjadi perdebatan antara dua kelompok besar, yaitu Aswajah dan Salafi. Perbedaan pandangan ini terjadi karena adanya perbedaan cara memahami dalil, prinsip bid'ah, dan pengaplikasiannya dalam ibadah. Untuk menjawab apakah tahlilan dan maulid Nabi termasuk bid'ah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas secara terperinci dari kedua perspektif dengan dalil-dalil yang digunakan masing-masing pihak. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tahlilan dan maulid Nabi apakah bid'ah menurut perspektif Aswajah dan Salafi. Sebelum kita membahas lebih mendalam bagaimana pandangan Aswajah dan Salafi tentang tahlilan dan maulid Nabi apakah bid'ah atau sunnah, maka ada sebaiknya kita mengetahui apa itu bid'ah secara bahasa. Bid'ah berasal dari kata bada'ah yang berarti sesuatu yang baru atau tidak ada contoh sebelumnya. Secara istilah, bid'ah adalah segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama setelah agama itu sempurna. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam masalah bid'ah, para ulama berbeda pandangannya. Yang pertama, ulama Aswajah. Para ulama Aswajah membagi bid'ah menjadi dua macam, yaitu bid'ah hasanah, hal yang baru dalam agama yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun sunnah atau prinsip syariat. Contohnya, pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar atau pembangunan madrasah. Yang kedua, bid'ah syai'ah, hal baru dalam agama yang bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalil pembagian ini dari hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membuat sunnah atau amal baru yang baik dalam Islam, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa yang membuat sunnah buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Salafi. Kelompok Salafi yang berpegang teguh kepada hadis, mereka berpedoman pada hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hadis riwayat Muslim. Mereka tidak membagi bid'ah menjadi baik maupun buruk, melainkan semua bid'ah dalam urusan agama adalah sesat. Setelah kita mengetahui bid'ah dan pembagian, maka akan kita bahas tentang tahlilan. Apa itu tahlilan? Tahlilan adalah tradisi yang lazim di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Ini berupa zikir berjamaah yang diiringi dengan doa, pembacaan tahlil, la ilaha illallah, ayat-ayat Al-Quran, dan sedekah makanan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Biasanya dilakukan pada hari ketiga, ke-7, ke-40 hingga hari ke-1000 pasca kematian. Dalam perspektif Aswajah, bahwa tahlilan itu diperbolehkan, di antara dalil yang digunakan oleh kelompok Aswajah ialah yang pertama, dalil kebolehan tahlilan. Dalil umum tentang doa untuk orang yang meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Teman-teman sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa mendoakan orang yang telah meninggal adalah perbuatan yang dianjurkan. Selanjutnya, berkumpul untuk zikir dan doa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun rahmat kepada mereka.
Malaikat menaungi mereka dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Di antara pendapat ulama Aswaja yang memperbolehkan tahlilan adalah Imam Asyuyuti. Imam Asyuyuti menyatakan bahwa tradisi seperti tahlilan dapat termasuk bid'ah hasanah selama tidak ada keyakinan wajib atasnya. Adapun dalam perspektif Salafi berkenaan tentang tahlilan, bahwa tahlilan itu adalah haram. Yang pertama dari penolakan terhadap tahlilan. Tidak ada satupun hadis yang sahih menunjukkan bahwa Rasulullah maupun para sahabat melakukan amalan tahlilan dengan format seperti yang dilakukan saat ini. Rasulullah pernah bersabda, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya dan jauhilah hal-hal baru dalam agama. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun ulama Salafi kontemporer yang melarang tahlilan adalah yang pertama Syekh bin Baz. Beliau menganggap bahwa tahlilan sebagai bid'ah yang tercela karena tidak memiliki landasan dari Nabi Muhammad maupun para sahabat. Yang kedua, Syekh Al-Albani, beliau menyatakan bahwa kebiasaan seperti tahlilan menyerupai ritual kaum jahiliyah yang memperingati kematian secara berlebihan. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Rasulullah SAW yang biasanya diisi dengan pembacaan sholawat, ceramah tentang sirah nabawiyah, dan zikir bersama. Tradisi ini berkembang di dunia Islam, khususnya pada masa dinasti Fatimiyah. Dalam perspektif Aswaja, bahwa Maulid Nabi itu diperbolehkan. Yang pertama, dalil kebolehan Maulid Nabi. Ayat tentang mengingat nikmat Allah dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Kelahiran Rasulullah SAW adalah nikmat terbesar bagi umat manusia. Hadis tentang hari kelahiran Nabi Muhammad ialah berpuasalah pada hari Senin dan menjelaskan alasannya. Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Hadis riwayat Muslim. Di antara ulama Aswaja yang memperbolehkan Maulid Nabi adalah Imam Asyuyuti. Beliau menyatakan bahwa mengadakan maulid dengan niat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah perkara baik yang mendatangkan pahala selama tidak dicampuri hal-hal yang haram. Selanjutnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setiap amalan yang menunjukkan rasa syukur atas nikmat kelahiran Nabi Muhammad termasuk ibadah. Setelah kita meninjau Maulid Nabi dalam perspektif Aswaja, maka kali ini akan kita coba paparkan dalam perspektif Salafi berkenaan Maulid Nabi. Salafi memandang bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Yang pertama, dalil penolakan terhadap Maulid Nabi. Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi salaf tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam agama sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, ulama Salafi yang menyatakan bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah adalah yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perayaan Maulid adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh generasi terbaik umat ini. Selanjutnya Syekh Utsaimin. Beliau menganggap bahwa Maulid sebagai tambahan dalam agama yang bertentangan dengan prinsip sunnah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, bahwa yang pertama, tahlilan dalam perspektif Aswaja menyatakan bahwa tahlilan adalah tradisi baik selama tidak diyakini wajib dan dilakukan untuk mempererat ukhuwah. Sedangkan Salafi berpendapat bahwasanya tahlilan adalah bid'ah karena tidak memiliki dalil yang spesifik. Yang kedua, Maulid Nabi. Aswaja menyatakan bahwa Maulid Nabi adalah
bentuk syukur atas nikmat kelahiran Rasulullah SAW. Sedangkan Salafi berpendapat bahwa maulid Nabi adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun generasi salam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.